Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 kelas 4 DPG SD akan memaparkan materi mengenai media sederhana di SD. Sebelumnya, izin memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari Diva Siti Ridania dengan NIM 21477 absen 9, Delia Oktavia dengan NIM 24327 absen 22, dan Anissa Putri Heriadi dengan NIM 26649 absen 34. Yang pertama yaitu ada pengertian dari media. Kata media berasal dari bahasa Latin yaitu medius yang secara harfiah artinya tengah, perantara, atau pengantar. Menurut Jamarah, media adalah alat bantu apa saja yang dapat dijadikan sebagai penyalur pesan guna mencapai tujuan pembelajaran. Pembelajaran merupakan suatu usaha sadar guru untuk membantu siswa atau anak didiknya agar mereka dapat belajar sesuai dengan kebutuhan dan minat bakatnya. Sederhananya adalah tidak berlebih-lebihan atau simple. Jadi, dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran sederhana merupakan media pembelajaran yang tidak berbasis teknologi, modern, dan dapat dibuat sendiri dengan relatif mudah dan tidak memerlukan biaya yang mahal. Media sederhana dapat didefinisikan sebagai media pembelajaran yang tidak berbasis teknologi yang kompleks dan proses pembuatan dan penggunaannya tidak memerlukan banyak sumber. Dalam suatu definisi lain, media sederhana dapat pula dikategorikan sebagai alat bantu mengajar atau teaching aids. Media sederhana memiliki beberapa karakteristik yang khusus, tetapi cenderung berbeda dengan jenis media lainnya. Menurut Susilana dan Riana tahun 2008 dan Sucipto dan Kustandi tahun 2011, karakteristik media sederhana diantaranya adalah yang pertama, termasuk media yang bersifat manual, sehingga minim penggunaan teknologi elektronik. Yang kedua, tidak kompleks, baik dalam penggunaan maupun dalam pembuatan. Yang ketiga, memiliki kecenderungan sebagai teaching aids sehingga memerlukan bantuan guru untuk menjelaskan. Nah, materi selanjutnya adalah unsur-unsur visual media pembelajaran sederhana. Dalam proses pembuatan media pembelajaran sederhana itu, harus diperhatikan unsur-unsur desain tertentu atau visualnya. Antara lain, yang pertama adalah kesederhanaan. Secara umum, kesederhanaan itu mengacu kepada jumlah elemen yang terkandung dalam suatu visual. Jumlah elemen yang lebih sedikit memindahkan siswa untuk menangkap dan memahami pesan yang disajikan. Kalimatnya harus ringkas tetapi padat dan juga mudah dimengerti. Yang kedua, keterpaduan. Keterpaduan ini mengacu pada hubungan yang terdapat di antara elemen-elemen visual yang ketika diamati akan berfungsi secara bersama-sama. Elemen-elemen itu harus saling terkait dan menyatu sehingga membantu pemahaman pesan dan informasi yang dikandungnya. Yang ketiga, penekanan. Konsep yang disajikan memerlukan penekanan terhadap salah satu unsur yang terpenting. Selanjutnya, unsur yang kelima ada unsur bentuk. Bentuk yang aneh dan asing bagi siswa dapat membangkitkan minat dan perhatian. Oleh karena itu, pemilihan bentuk sebagai unsur visual dalam penyajian pesan perlu diperhatikan. Yang keenam, garis. Garis digunakan untuk menghubungkan unsur-unsur sehingga dapat menuntun perhatian siswa untuk mempelajari suatu urutan khusus. Yang ketujuh, tekstur. Tekstur adalah unsur visual yang dapat menimbulkan kesan kasar atau halus yang dapat digunakan untuk penekanan unsur. Yang kedelapan, warna. Warna digunakan untuk memberi kesan pemisahan, penekanan, untuk membangun keterpaduan, mempertinggi tingkat realisme objek, menunjukkan persamaan dan perbedaan, serta menciptakan respon emosional tertentu. Selanjutnya ada klasifikasi. Yang pertama yaitu grafis sederhana. Media yang berorientasi pada komponen grafis namun tidak melibatkan penggunaan teknologi yang kompleks. Yang kedua yaitu ada realia. Realia adalah media sebenarnya yang dapat disajikan secara langsung kepada peserta didik dalam situasi perancangan pembelajaran. Nah, selanjutnya saya, Anissa Putri Heriani, akan melanjutkan pemaparan materi mengenai klasifikasi media sederhana di SD. Yang ketiga ada model. Model merupakan benda tiruan
dalam wujud 3 dimensi yang merupakan representasi atau pengganti dari benda yang sesungguhnya. Contoh dari bentuk media sederhana ini diantaranya yaitu yang pertama terdapat model alat transportasi, yang kedua model flora dan fauna, dan yang ketiga ada model bangun ruang. Lalu yang keempat ada flip card. Flip card ini merupakan lembaran kertas yang berisikan bahan pelajaran yang tersusun rapi dan baik serta memiliki urutan materi yang baku. Contoh dari flip card diantaranya yaitu yang pertama ada flip card abjad, yang kedua ada flip card prosedur pencegahan penyebaran DBD, dan yang terakhir ada flip card makanan 4 sehat dan 5 sempurna. Yang kelima ada mock-up. Nah, mock-up di sini berbeda dengan definisi mock-up pada bidang desain grafis. Dalam konteks media pembelajaran, mock-up adalah media model 3 dimensi yang merupakan tiruan dari objek nyata yang menyajikan hingga lapisan-lapisan dalam dari objek yang ditirukan. Nah, contoh dari media ini diantaranya yang pertama mock-up struktur bumi, yang kedua mock-up lapisan atmosfer, dan yang terakhir mock-up komponen baterai. Nah, lalu yang selanjutnya ada diorama. Diorama adalah gambaran kejadian baik yang mempunyai nilai sejarah atau tidak yang disajikan dalam bentuk mini atau kecil. Contoh diorama diantaranya yaitu yang pertama diorama sidang BPUPKI, yang kedua diorama rumah sehat, dan yang ketiga diorama ragam permainan tradisional. Lalu yang ketujuh ada maket. Pada dasarnya, maket adalah miniatur atau model bangunan yang akan dibuat untuk memudahkan visualisasi hasil rancangan, baik berupa rancangan struktur, interior, eksterior, atau site plan. Contoh penggunaan maket dalam pembelajaran diantaranya untuk menyampaikan materi sebagai berikut. Yang pertama, maket Bandung Lautan Api, dan yang kedua maket aliran letusan Gunung Merapi. Nah, yang terakhir ada herbarium. Herbarium adalah koleksi atau contoh tumbuhan yang telah dikeringkan atau diawetkan, diklasifikasi berdasarkan klasifikasi tertentu, dan direkatkan pada kertas dengan keterangan tertentu. Contohnya yang pertama herbarium tumbuhan obat, dan yang kedua herbarium tumbuhan dikotil dan monokotil. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.